Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Muslimah dengan NIM 214110401025 dari kelas 5 MPIB. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat yang diampu oleh Bapak Ibnu Asaduddin, SAG, MPD. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian PKBM. Apa sih itu PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini menurut Sutariat sebagaimana yang dikutip oleh Ishak, yaitu tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Baik, yang kedua itu fungsi ruang lingkup manfaat dan sasaran PKBM. Untuk fungsi PKBM sendiri, yang pertama itu sebagai tempat masyarakat belajar, yang kedua sebagai tempat tukar belajar, yang ketiga sebagai pusat informasi, dan yang terakhir sebagai pusat penelitian masyarakat. Baik, langsung saja yang berikutnya yaitu ruang lingkup PKBM. Yang pertama ada pendidikan nonformal, yang kedua akses untuk semua, yang ketiga peningkatan literasi, yang keempat keterampilan hidup, yang kelima fleksibilitas waktu dan lokasi, yang keenam dukungan komunitas, dan yang terakhir upaya pengentasan buta aksara. Selanjutnya, manfaat PKBM, yaitu yang pertama ada akses pendidikan untuk semua, yang kedua mengatasi masalah analfabetisme, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir yaitu pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya ada sasaran PKBM. Masyarakat yang tidak tamat sekolah, anak putus sekolah, masyarakat dengan kebutuhan khusus, selanjutnya masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis, dan yang terakhir pemberdayaan ekonomi. Materi yang selanjutnya ada pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah umum dan mekanisme dalam pendirian PKBM. Yang pertama itu ada studi kelayakan dan persiapan konsep, pembentukan tim pendirian, selanjutnya ada pengajuan proposal dan izin, pemilihan lokasi dan fasilitas, selanjutnya ada pengembangan kurikulum dan program pembelajaran, pendanaan dan anggaran. Nah, di sini ada rekrutmen peserta, pelatihan dan pengembangan pendidik, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi dan kemitraan, pengukuran dampak, dan yang terakhir yaitu pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada bentuk kegiatan yang umum dilakukan oleh PKBM, yaitu yang pertama ada pendidikan dasar dan menengah, kursus-kursus keterampilan, pelatihan pekerja, pendidik anak usia dini atau PAUD, kelas Al-Quran dan Agama, selanjutnya ada kelas khusus untuk penyandang disabilitas, ada kegiatan sosial dan kebudayaan, pemberian bantuan dan dukungan sosial, kegiatan pengembangan diri, dan pendidikan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu ada penggalangan dana dan pengelolaan sumber potensial PKBM. Baik, penggalangan dana dan pengelolaan sumber potensial PKBM ini yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, selanjutnya menyusun rencana penggalangan, setelah itu mengidentifikasi sumber daya berbagai sumber daya potensial yang dapat mendukung PKBM. Selanjutnya ada mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan finansial, networking, membuat kampanye pelangganan dana yang efektif, dan lain-lain. Nah, di sini kita terapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, melakukan evaluasi dan pelaporan secara berskala, selanjutnya mempertahankan hubungan. Materi selanjutnya yaitu pengawasan dalam PKBM. Pengawasan dalam PKBM ini
biasanya ketua PKBM biasanya itu selalu mengontrol secara rutin terhadap pelaksanaan pengelolaan PKBM dan pengawasan bisa saja dalam bidang pembelajaran ataupun hal lainnya dengan tujuan agar dapat ditemukannya masalah-masalah yang membuat keberlangsungan pengelolaan PKBM itu menjadi terhambat dan tidak efektif. Nah, melalui pengawasan yang efektif ini, roda organisasi, implementasi rencana kebijakan, dan upaya pengendalian mutu itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Materi selanjutnya yaitu ada peningkatan kapasitas PKBM. Peningkatan kapasitas PKBM ini, kapasitas kelembagaan PKBM dapat diukur melalui beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua sumber daya finansial, yang ketiga infrastruktur, dan yang terakhir itu ada kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lain. Selanjutnya ada program pembelajaran. Oke, materi selanjutnya yaitu jaringan dan mitra kerjasama dalam PKBM. Jaringan dan mitra kerjasama dalam PKBM. Nah, mitra PKBM ini diantaranya itu terdapat pemerintah, kemudian masyarakat atau komunitas, kemudian melalui program PKBM ini yang membuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, program atau kegiatan dan kemitraan melalui keberdayaan dan kemartabatan masyarakat pada program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu ada potensi keagamaan dalam PKBM. Nah, bentuk kegiatan keagamaan dalam peningkatan karakter peserta didik itu meliputi yang pertama ada mengucapkan salam dan bermusafahah dengan bapak atau ibu guru pada waktu tiba di sekolah. Selanjutnya ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, tahfiz, qiraah, baca tulis Al-Quran, kegiatan suni hadroh, PHBI atau peringatan Hari Besar Islam dan istighosah. Oke, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.